suami. Kedua saudara kita mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan istri. Firman Tuhan mengungkapkan siapa yang mendapat istri atau suami, ia mendapat sesuatu yang baik. Yakin pasangannya sesuatu yang baik? Saya salah pilih toh. Paham bahasa Masa? Biasa kalau di awal tidak salah pilih, kemudian ada masalah, mulai banyak pilihan. Karena itu dalam persiapan perkawinan ini menjadi jalan, jembatan untuk sampai ke sebuah labuhan yang tidak bisa diukur dengan waktu. Karena perkawinan itu ya dalam gereja kita, dalam iman Kristen, sesuatu yang tidak boleh diakhiri semaunya. Kalau Alkitab menggunakan dua alat ukur, kecuali maut dan atau zina. Saya pernah ditanya seorang pejabat, bagaimana dalam keyakinan Kristen kalau ada orang yang bercerai sekalipun bukan karena zina dan apalagi maut? Saya bilang ya, pokoknya tidak boleh. Lalu beliau mendesak, bagaimana kalau terjadi? Saya bilang, kita ini di negara hukum, semua ada aturannya. Kalau gereja tidak didengar nasihatnya, diserahkan kepada keluarga, keluarga urus sampai di pengadilan. Bapak Ibu saudara-saudara, penekanan itu maksudnya ialah bahwa perkawinan itu bukan uji coba, bukan kalau cocok lanjut, kalau tidak si bu anak darah tahu. Dan ini kata-kata manis yang saya dari kecil selalu dengar di kampung. Dan tak mengaspura ya si bu anak darah tahu. Dan anehnya karena kata-kata itu kemudian dilegitimasi seolah-olah menjadi benar. Padahal dalam keyakinan kita tidak boleh. Ini penting saya sampaikan di awal sebelum menyesal. Karena perkawinan itu ikatan batin seumur hidup. Jadi memang mental harus siap, karena itu perlu dipersiapkan. Budaya kita mengatur madedek kide bukan berarti betul-betul siap secara finansial saja, tetapi mental dan spiritual penting untuk bisa menjalani hidup sebagai sebuah keluarga. Ayat 21 bacaan kita mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Di Yakobus 3 kalau kita baca, lidah ini kecil saja tetapi bisa menghanguskan seluruh kota. Salah tu lagi merusak ya. Lihatlah fenomena sekarang di negara kita. Ucapan yang keliru kalau tidak cepat-cepat minta maaf itu bisa viral dan kemudian menjadi masalah. Itu antara lain yang dimaksud dalam bacaan kita, hidup dan mati dikuasai lidah. Kalau mau hidup, jaga tutur kata, jaga bicara, ukur-ukur yang mau keluar dari mulut, apalagi pasangan suami istri. Kalau suami sudah sembarangan keluar dari mulutnya, istri juga begitu ya. Ini yang dimaksud hidup dan mati, bukan mati dalam pengertian nyawa putus, tetapi bahwa hubungan yang semula diikhtiarkan baik, indah, bahagia bisa berakhir dengan sangat menyedihkan kalau itu tidak dijaga. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yang nanti direang sandak-sandak tiada itu kita menasengki. Ini maksudnya. Jadi kita akan melihat buahnya kalau kita tidak menjaga hidup karena perkataan dan seterusnya. Ayat 22, siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik. Menyebut istri atau suami baik itu bukan karena
desakan orang lain. Karena maksudnya begini, perkawinan itu kan keputusan Anda berdua, bukan keputusan papa mama. Kalau zaman Siti Nurbaya itu kehendak orang tua. Kalau dunia sekarang, perkawinan adalah keputusanku. Maka keputusan itu harus melahirkan yang disebut dengan penilaian baik kepada pasangannya. Untuk apa kawin kalau pasangan kita tidak baik? Kan itu sederhananya. Jadi siapa yang mendapat istri atau siapa yang mendapat suami, mendapat sesuatu yang baik dan dikenan Tuhan. Tuhan berkenan. Itu dalam nasihat pastoral para pendeta selalu ungkapkan, selain Anda yang jatuh cinta, tetapi pahami juga bahwa Tuhan menolong Anda sehingga ada tumbuh rasa cinta itu. Mula mengaruh-ngaruh jauh penawa kita yang restui dewata, cinta itu tidak akan berlabuh dengan baik. Itu tidak akan mendarat dengan kesadaran. Tapi karena Tuhan merestuinya dan kemudian disebut Tuhan berkenan, maka keputusan itu membuat Anda berkata kepada pasangannya, Anda adalah pilihan yang baik bagiku. Karena itu ketika menjalani hidup rumah tangga lalu muncul sifat-sifat dan anggapan penilaian kepada pasangan kita Anda tidak baik, maka kita mengingkari apa yang menjadi keputusan kita di awal. Itu pentingnya. Sehingga Pengamsal menyebut siapa yang mendapat istri atau suami mendapat sesuatu yang baik. Dalam kata baik ini ada tanggung jawab. Tidak sekedar pengakuan, tapi memang harus dikerjakan dan diperjuangkan. Bagaimana baik itu terus langgeng bertahan dalam hidup rumah tangga kita. Harus diusahakan. Jadi suami jangan langsung naik satu jengkal lehernya kena konti, mama anak, oh Anda hebat, Anda baik. Itu sebaliknya. Tetapi dalam pujian itu mengandung tanggung jawab. Kalau aku disebut baik, maka aku harus mempertahankan penilaian itu. Supaya jangan berbanding terbalik. Nah, karena Anda baik, sapo sebalik dari si dadi. Pikir itu. Jadi tidak sekedar hanya bangga disebut baik oleh pasangannya, tetapi ada tanggung jawab. Tanggung jawab yang harus diperjuangkan dan dipertahankan. Supaya label itu, cap itu, penilaian itu, kesimpulan itu tetap menjadi kesimpulan yang benar. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Nah, ini fenomena yang saya kira kita semua saksikan. Ya, termasuk dalam rumah tangga. Jangan hanya memohon-mohon kalau ada perlu, ada kebutuhan, tapi ketika kebutuhan sudah dipenuhi, tak mau menghilang. Ini fenomena yang terjadi di dunia ini. Kalau kita butuh seseorang, kita mohon-mohon, tapi begitu kita sudah dilayani, kita sudah ditolong, sebab peribahasa lupa kacang akan kulitnya. Itu pergumulan. Dalam rumah tangga tantangan itu juga sering muncul. Jangan karena kehendak ibu, istri mau dipenuhi sehingga memohon-mohon, tetapi setelah itu saya mau mempesamelian pasangannya dan sebaliknya. Tetapi orang kaya menjawab dengan dasar. Ayat 24 dan terakhir, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Istri atau suami pasangan kita itu tidak sekedar pasangan biasa, tapi dia juga sekaligus menjadi teman, tapi juga sekaligus sahabat. Karena teman dan sahabat banyak bedanya. Teman biasa hadir kalau dia butuh kita, tetapi ketika kita butuh dia ya hilang. Tapi kalau sahabat, Amsal bilang ada sahabat lebih karib dari saudara. Kalau saudara kita bisa baku tinju, tapi kalau sering salah paham. Tetapi kalau kawan karib, sahabat karib, dia ada ketika kita susah, dia ada ketika kita senang.
dia menjadi sahabat sejati. Itu sebabnya Yesus menyebut kita sahabat. Kamu bukan lagi hamba, kamu adalah sahabatku ketika kamu melakukan apa yang aku perintahkan. Jadi tidak serta-merta saja menjadi sahabat Yesus. Syaratnya ialah kalau kita menuruti apa yang Ia perintahkan. Kalau kita menunjuk diri sahabat Yesus tapi bukan perintahnya kita lakukan, itu bukan sahabat, musuhnya atau saingannya, rivalnya. Dalam rumah tangga, dalam sebuah rumah tangga, suami dan istri, Anda nanti akan menjalani itu, maka kadang-kadang harus bertindak sebagai teman bagi pasangan dan juga menjadi sahabat bagi pasangannya. Sahabat, ada yang lebih karib dari saudara, kata Amsal. Kalau teman, ya mungkin jaga image ketika kita sedang ada yang sedang diperjuangkan, diharapkan. Tetapi kalau sahabat, dia mengerti, dia memahami. Dan itu jadikan pasanganmu bukan sekedar istri, kalau istilah dulu tukang masak, tukang cuci dan seterusnya, atau suami tukang ambil kayu dan seterusnya, tapi jadikan sebagai sahabat. Jadi dunia modern sekarang, di mana Anda hidup sebagai sebuah rumah tangga, sudah banyak sekali cara-cara untuk belajar, tutorial tentang rumah tangga. Penting, manfaatkan teknologi itu. Itu dampak positif dari high tech atau teknologi. Jangan hanya yang negatifnya terus dicari-cari, tapi manfaatkan juga yang potensial. Termasuk tutorial bagaimana membina dan mempertahankan rumah tangga. Supaya teknologi yang berkembang di era kita ini betul-betul berdampak secara positif, sekaligus bisa membentengi kita dari dampak-dampak negatifnya. Karena itu, bina hubungan yang baik ini, dalam firman Tuhan menyebut mendapat istri, mendapat suami sama dengan mendapatkan sesuatu yang baik. Nilai dan tempatkan pasangan itu di posisi yang terbaik itu. Kalau perlu tidak ada lagi di atas pasangan kita. Kalau masih ada yang lebih tinggi dari suami atau istri kita, wah, itu beresiko bagi sebuah hubungan rumah tangga. Karena itu bersyukurlah bahwa Tuhan mengizinkan Anda mendapat pasangan yang baik, dan Tuhan berkenan, dan lebih berkenan lagi Tuhan kalau kita hadirkan sebagai jurumudi. Istilah yang sangat populer dari dulu, Tuhan jurumudiku. Tuhan yang mengatur, mengarahkan langkahku. Bukan kita memaksa Tuhan ikut dan setuju apa yang saya mau. Tapi Tuhan hadir sebagai jurumudi, dan kalau Tuhan menjadi jurumudi dalam rumah tanggamu, maka percayalah apa yang disebut berkat-berkat bagi rumah tangga itu Anda akan alami. Tentu semua kita yang hadir hari ini juga berdoa yang sama, bahwa pranikah ini, persiapan perkawinan ini adalah wujud kesatuan hati, pikiran, dan perasaan untuk bagaimana anak-anak kita sampai kepada tujuan bahtera perkawinan mereka, tujuan perkawinan mereka, hidup bahagia nanti. Karena itu perlu ditopang oleh seluruh keluarga. Ini yang disebut doa dan restu. Maka bersyukurlah bahwa Anda ditopang oleh banyak orang, diharapkan oleh banyak orang untuk menjadi rumah tangga yang baik. Karena itu, aminkan firman Tuhan. Kuncinya pertama ada pada lidah, perkataan, sikap, tingkah laku. Bagaimana saling menerima, saling menopang. Tidak mungkin Anda tidak punya kekurangan, tetapi bagaimana kekurangan itu dilengkapi oleh pasangan kita, bukan justru diposting, oh ini kelemahannya istriku, ini kelemahannya suamiku. Kekurangan pasangan kita mesti ditutupi oleh pasangannya. Jangan malah disiarkan ke sana kemari.
Dunia sekarang Bapak Ibu kadang-kadang begitu. Saya di sana kemudiannya kekurangan di selatan, tapi nanti baca di Facebook, dan media itu kadang-kadang jadi yang saya sebut dampak buruk dari teknologi. Tapi dampak positifnya gunakan untuk belajar, baik itu pekerjaan, sekarang ekonomi kreatif, maupun tutorial untuk membina hidup rumah tangga, apalagi dalam hubungan yang relatif muda ini. Saya kira itu yang menjadi harapan, dan tentu kita berdoa bersama bahwa Tuhan akan memberkati rencana dan niat suci dari kedua anak kita, keluarga kita pada saat ini. Roh Kudus akan menolong, memperjelas firman-Nya dalam hidup kita, sehingga kita tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi justru menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan yang kita sudah telaah pada saat ini. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Tundukkan kepala dan kita